Ya, shalom. Ya, shalom, selamat malam orang tua serta saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu ya Allah Bapa dan kerajaan surga, oleh karena penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh datang berkumpul di tempat ini. Di dalamnya kami boleh memuji, memuliakan, serta pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian kecil dari sabda kebenaran firman. Bapa di surga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu ini boleh kami baca dan renungkan serta kami tanamkan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, yang menjadi doa kami, sambut dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian besar itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya malaikat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya,
dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sedemikian jauh firman Tuhan, kiranya kita yang mendengarkannya boleh kita pahami dan boleh kita lakukan dalam langkah kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Orang tua serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah berbuah banyak bagi Tuhan. Berbuah banyak bagi Tuhan. Sebelum kita jauh dalam pembacaan kita, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi singkat, namun bisa dikatakan jelas, dan itu harus jelas. Ya, di sebuah desa ada seorang petani yang akan pergi ke sawahnya. Di sawah ia mengambil padi yang akan ia tanam. Di sawahnya yang lain ia telah bajak dengan kerbaunya. Ia pun menanam padi sampai ia selesai menanami semua sawahnya. Dengan selesainya, ia pun kembali ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, ia beristirahat. Dan dengan harapan padi yang telah ia tanam itu bertumbuh dan berbuah lebat. Beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, ia pun pergi kembali melihat padinya di sawah, dan kemudian ia sampai di sana, ia melihat sawahnya ada tanaman lain yang tumbuh bersama dengan padi yang ia telah tanam sebelumnya. Karena melihat tanaman yang lain itu, ia pun ingin mencabutnya. Tetapi ada seorang petani yang melihatnya, yang ingin mencabutnya. Ia mengatakan bahwa janganlah kau mencabut tanaman tersebut, biarkanlah tumbuh bersama dengan padi itu, karena jika kau mencabutnya, maka padinya akan ikut tercabut. Jadi biarkanlah ia tumbuh sampai musim menuai tiba, maka pada saat itu juga kamu akan menuai keduanya, kemudian memisahkan antara keduanya. Nah, orang tua yang sama dikasihi dalam Tuhan Yesus, sama dalam pembacaan kita pada malam hari ini, dalam ayat yang keempat, benih yang pertama itu ditaburkan benih yang pertama itu jatuh di pinggir jalan. Nah, maka datanglah burung-burung memakannya sampai habis. Dan benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu,
yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Dan ketika matahari terbit, maka benih yang tumbuh itu menjadi layu. Dan kemudian benih yang jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menyempitnya sampai mati. Dan sebagian pula jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah dan menghasilkan 100 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan ini Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkannya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi ketika orang percaya mendengarkan firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi datanglah si orang si jahat dan merampas firman itu daripadanya, maka benih atau firman Tuhan itu hilang seketika. Dan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Dan apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi ketika orang percaya menerima firman itu, ia sangat senang menerimanya, tetapi ketika badai kehidupan melanda kehidupannya, ia berbalik dari firman yang telah ia terima. Dan yang ketiga, dan yang selanjutnya yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kebatilan dunia ini dan tipu daya menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ketika orang percaya menerima firman itu, tetapi karena ia memilih kekayaan dunia, tipu-tipu daya kekayaan yang menghimpit firman itu, maka firman itu terhimpit oleh karena kekayaan dunia yang ia pilih. Dan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Jadi firman Tuhan yang ia terima, bisa dibilang ia menjaganya sampai ia berbuah banyak dan menghasilkan suatu buah yang baik, yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat 23 bahwa ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Jadi macam-macam orang yang menerima firman Tuhan, bisa dikatakan kita selalu menerimanya, tetapi karena rintangan-tantangan yang ada dalam dunia ini, sehingga firman itu ada yang kita terima tetapi langsung hilang karena si jahat datang, dan firman yang kita terima itu pun langsung hilang. Dan kemudian ada yang kita terima tetapi ditindas dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga firman itu yang kita terima juga hilang dari diri kita. Dan kemudian ada orang yang menerima firman itu, tetapi karena harta duniawi, ia memilih harta duniawi tersebut dan
membelakangi firman itu. Dan yang kemudian firman itu ia terima, ia menjaganya, ia menyiraminya dengan selalu membaca firman Tuhan, sehingga firman itu berbuah banyak dan itu bisa menghasilkan buah yang lebat, menghasilkan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang tua serta saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Oleh karenanya, marilah kita selalu mendengarkan firman Tuhan, mari kita selalu membaca firman Tuhan itu. Janganlah kita mendengarkan saja, tetapi kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Orang tua serta saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu, marilah kita kembali dalam kehidupan kita. Kita melakukan segala firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, dan kiranya firman yang telah kita dengarkan pada malam hari ini boleh kita pahami dan boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin.